Ada anak jalanan yang baik banget nih. Walau hidupnya sulit, dia tetap ingat untuk berbagi. Dia selalu bawain pisang untuk si bapak ini. Dan walau si bapak ini gak bisa ngeliat, dia tahu anak ini baik. Dia balas kebaikannya dengan 2 buah koin. Anak cewek ini seneng banget guys. Dia pengen pakai uangnya untuk beli sepatu. Tapi ketika si penjual tahu anak itu cuma punya 2 koin, dia langsung diusir. Uangnya nggak cukup. Dia jadi sedih. Dan tiba-tiba dia dengar si bapak main musik. Anak ini jadi semangat lagi dan mulai nari ngikutin musiknya. Walau dia nggak pakai sepatu nih guys. Orang-orang yang lewat suka dan ngasih dia koin sampai terkumpul 1 kaleng penuh. Setelah cukup punya uang, dia balik lagi ke toko sepatu itu. Baru nih dia dibolehin masuk. Akhirnya dia bisa milih sepasang sepatu yang cantik. Tapi pas dia mau bayar, dia pikir-pikir lagi nih, apakah sepatu itu bisa bikin dia bahagia? Anak ini malah balik guys ke pasar. Uang yang dia punya dikasih ke si bapak tua semua. Karena dia merasa lebih bahagia nih kalau bisa berbagi ke lebih yang membutuhkan. Baik banget ya dia guys. Pria ini terdampar di sebuah pulau. Dia mau minta pertolongan tapi nggak bisa. Sampai dia lihat nih ada botol yang ngambang di air. Beruntung ada kurir pengiriman yang datang nih. Surat yang dia tulis tadi diambil. Setelahnya kurir itu langsung pergi. Terus pria itu baru kepikiran deh, kenapa tadi dia nggak langsung nebeng aja. Peneliti ini lagi nyari barang kuno di padang pasir. Tiba-tiba dia nemuin kayak ada remote gitu guys. Terus dia pencet asal, piramid di belakangnya bergerak. Si peneliti penasaran, terus akhirnya disamperin. Dia mau masuk ke dalam bangunan itu. Tapi pas udah di dalam, tiba-tiba pintunya ketutup. Ternyata remote-nya tuh lagi dikunyah sama si unta. Karena dikunyah, terus bentuk piramidnya jadi berubah-berubah, jadi error. Udah gitu, si unta nelan remote-nya nih. Dan peneliti itu kejebak di dalam. Tapi untung aja piramidnya ngebuka lagi sedikit guys. Dan nendang pria itu keluar, nggak jadi kejebak deh dia. Ada monster besar yang lagi asik makan di taman. Dia makan dengan lahap, kayaknya enak banget tuh. Terus ada monster kurus nih yang lewat. Melihat si monster besar lagi makan, dia jadi kepengen juga. Dia duduk deh di sebelahnya, dipandangin terus. Si monster besar jadi gak enak banget nih diliatin. Apalagi si kurus kelihatannya pengen banget, perutnya sampai bunyi-bunyi. Dia juga udah pasang muka kayak gini biar dikasih. Dan kalian harus lihat nih, si kurus bukannya dibagi, malah ikutan dimakan juga. Kucing ini lagi jilatin kakinya deket si bayi. Karena gemes liatin ekornya, dia gigit tuh ekornya si kucing. Akhirnya dicakar deh tangannya sama si kucing. Pas ibu lihat anaknya nangis, kesel dong dia. Akhirnya sambil gendong si bayi, ibunya ngebawa kucing itu keluar untuk dibuang. Tapi pas di luar rumah, malah bayinya yang dibuang guys. Ternyata si ibu itu lebih sayang kucingnya dibanding si bayi itu. Pria ini baru aja beli HP. Dia seneng banget kan tuh, akhirnya punya HP baru. Saking senengnya, dia pengen cepet-cepet ngebuka HP-nya di taman kota. Tapi pas lagi mau ngatur kunci layar pakai deteksi suara, ada anjing gonggong di sampingnya. Jadi kesep kan tuh suara si anjing. Akhirnya dia kebingungan deh untuk ngebuka layar kuncinya karena dia nggak bisa niru suara si anjing. Kasian banget ya. Orang gila ini setiap hari selalu aja tidur di depan pintu toko. Karena si bapak pemilik toko merasa terganggu, dia selalu aja tuh diusir. Hari demi hari, bapak ini selalu aja ngusir si orang gila yang tidur di depan tokonya. Sampai akhirnya si bapak ini udah gak pernah lagi lihat orang gila itu di depan toko. Tetangganya bilang kalau orang gila itu ternyata sudah lama pergi dari sini. Karena penasaran, si bapak terus ngecek CCTV pengen lihat kenapa si orang gila itu udah gak pernah lagi tidur di depan toko.
Dan ketika si bapak lihat CCTV, barulah dia sadar kalau selama ini orang gila yang dia usir selalu melindungi tokonya setiap malam. Si bapak terus aja nontonin CCTV-nya. Sampai akhirnya dia tahu kalau orang gila itu sudah meninggal karena sudah melawan perampok di tokonya. Bapak itu sedih banget kehilangan orang yang sudah berjasa melindungi tokonya. Anak ini suka banget main games. Tiap hari dia terus aja di rumah, gak pernah mau main keluar. Gak lama waktu lagi asik main, ibunya pulang bawain hadiah. Ternyata pas dibuka seekor anjing yang kakinya gak ada sebelah. Ibunya sengaja tuh beliin dia anjing supaya anaknya mau main keluar rumah. Tapi karena anjing itu cacat, dia gak suka sama anjingnya. Lihat tuh, sampai ditendang kan, saking gak sukanya. Si anjing walaupun kakinya cacat, tapi dia periang banget guys. Karena ngeliat anjing itu bermain, akhirnya anak ini luluh dan mau nemenin si anjing main bola keluar rumah. Ternyata anak ini juga kehilangan kakinya sama kayak si anjing. Ada seekor anjing udah lama tinggal di penampungan hewan. Si anjing pengen banget diadopsi biar cepet-cepet keluar dari situ. Gak lama ada anak cewek datang cari anjing peliharaan. Si anjing seneng banget kan tuh. Dia udah melakukan banyak cara guys untuk mendapatkan perhatian si cewek itu. Tapi si cewek itu lebih suka anjing sebelah yang lebih cantik dan bersih. Tapi pas dibawa ternyata anjing cantik itu galak. Terus cewek itu sadar kalau si anjing kotor ini lebih baik dari anjing cantik itu. Akhirnya si cewek itu ngambil si anjing kotor untuk dipelihara. Si anjing juga seneng banget diadopsi sama si cewek ini. Suatu hari ada seorang ibu lagi mau nidurin anaknya. Sambil nunggu bayinya tidur, si ibu itu kepikiran buat download game di HP-nya biar nggak bosen. Karena kelihatan seru, si ibu langsung tuh mainin gamesnya. Tapi saking karena serunya main game, si ibu ini lupa waktu. Musim terus berganti, ibu ini gak berhenti-berhenti main games guys. Pas ibunya berhenti bermain, ibunya baru sadar kalau anaknya udah jadi pria dewasa. Lucu juga ya guys, tiba-tiba tua. Ada seorang anak yang pergi merantau ninggalin kedua orang tuanya. Dia pergi dari desanya untuk nyari kerja di kota. Dan setelah berusaha, akhirnya anak itu ngabarin orang tuanya. Dia sekarang udah dapat kerja. Ngedenger kabar itu, orang tuanya seneng banget. Di tahun 2008, anak itu ngabarin lagi. Sekarang dia udah sukses, bahkan jadi manajer. Terus di tahun 2012 anaknya ngabarin lagi, dia udah jadi kaya raya, hidupnya makmur dan bahagia. Waktu berlalu, tapi cowok itu sibuk senang-senang di kota. Dia nggak pernah pulang nengokin orang tuanya. Sampai tiba-tiba jatuh bangkrut dan baru deh dia keingetan orang tuanya, dia mau pulang. Tapi semuanya udah terlambat karena ternyata kedua orang tuanya sudah meninggal. Suatu hari ada manusia purba lagi cari makan. Dia udah berburu kesana kemari tapi selalu gagal guys. Saking kelaparannya akhirnya dia pingsan. Nah akhirnya pas dia mau nyerah, dia ketemu telur guys, gede banget. Dia seneng banget kan tuh, sampai ngebayangin mau dimasak ini itu. Tapi pas mau dipecahin telurnya keras banget. Udah dipukul pakai batu, pakai kayu, pakai bor, tapi tetap aja nggak bisa guys. Saking keselnya, akhirnya telur itu dibanting ke tanah. Tapi bukannya pecah tuh telur, malah gelinding ke jurang guys. Nah akhirnya itu telur pecah di kepala dinosaurus. Bukannya malah dapat makanan, malah dia yang dimakan dinosaurus. Kasian banget ya guys. Suatu hari ada dua orang anak cowok, sebut aja si Faisal dan Dodi. Mereka mau membangun rumah di dekat batu. Di pohon udah ada papan peringatan kalau mau membangun rumah jangan di sebelah batu, nanti kebanjiran. Tapi si Dodi itu nggak peduli sama peringatan itu. Setelah itu si Faisal mulai duluan membangun rumah sesuai petunjuk pohon. Habis si Faisal selesai, giliran si Dodi yang membangun rumah. Hari demi hari pun berlalu, akhirnya musim hujan tiba.
Dan bener aja guys, pas hujan turun rumah Dodi itu hancur, sedangkan si Faisal santai-santai aja di dalam rumah.